Halo guys, gue Ray. Jadi akhirnya tiba juga ya di penghujung tahun 2022 ini dan ini adalah video yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu Best Bluetooth Speaker 2022. Jadi di video kali ini gue membuat format yang berbeda dibandingkan Best Bluetooth Speaker di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena ketika gue membuat Best Bluetooth Speaker 2020 ini, ternyata isinya itu nggak terlalu jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau kalian sedang mencari best Bluetooth speaker untuk harga atau budget yang kalian punya, kalian tetap masih bisa nonton di Best Bluetooth Speaker 2021 karena rekomendasi gue tuh masih valid hingga di tahun 2022 ini. Karena perkembangan Bluetooth speaker itu nggak secepat seperti TWS ya. Jadi ada beberapa speaker yang baru tapi belum tentu lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi di video kali ini gue akan memecah menjadi 3 kategori tapi berdasarkan size. Jadi banyak yang kalian tuh masih nanya ke gue, bang, speaker A dengan speaker B bagusan mana? Meskipun harganya sama tapi dari sisi size yang jauh, otomatis speaker yang size lebih besar pasti mempunyai sound quality yang lebih baik dibandingkan speaker yang mempunyai size yang lebih kecil. Jadi gue memutuskan untuk memecah menjadi 3 kategori, yaitu Best Compact Speaker, Best Medium Size Speaker, dan yang terakhir Best Party atau Bass Head ya. Jadi gue ngerasa dengan ketiga kategori ini akan bisa membantu kalian buat memutuskan buat mana yang akan lebih cocok buat kebutuhan kalian. Kalau kalian pengen mencari bass yang terbesar tanpa mementingkan size, kalian langsung aja cek ke kategori ketiga di large speaker. Kalau kalian pengen mencari size yang medium tapi dengan sound quality yang terbaik, bisa cek di medium. Atau kalau kalian pengen mencari sound quality yang terbaik di size yang paling kecil, kalian bisa cek di kategori Best Small Compact Speaker. Peraturannya masih sama. Di video kali ini yang pertama gue lihat hanya berdasarkan sound quality. Gue nggak melihat berdasarkan fitur. Untuk price performance berada di urutan nomor 2. Jadi nomor 1 yang akan gue prioritaskan hanyalah sound quality yang sekali lagi menurut selera dan pendapat dari gue pribadi. Yang kedua baru dari sisi price-nya. Dengan harga yang dimiliki, apakah ini masih worth it? Jadi langsung aja kita mulai di kategori pertama, yaitu Best Small Compact Portable Speaker. Di nomor 5, gue akan menaruh Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker di harga 120 ribuan. Kenapa gue taruh speaker ini? Karena simple. Speaker ini punya size yang paling kecil di antara 5 speaker lain yang akan gue masukkan, tapi dia mempunyai sound quality yang proper. Jadi kalau kalian memang mencari sebuah speaker yang size-nya paling kecil, tapi bisa menggantikan suara dari smartphone kalian, menggantikan di sini bukan berarti mirip ya, tapi melainkan jauh lebih powerful dan lebih baik dibandingkan smartphone kalian, kalian langsung aja melirik Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker ini karena speaker ini masih sering gua gunakan hingga saat ini dan ini tuh menjadi best speaker di 2 tahun berturut-turut belakangan untuk range harganya. Jadi ini adalah speaker favorit buat selera gua pribadi dan gua rasa masih sangat layak kalian memiliki speaker ini di tahun 2022 ini. Apalagi dengan harganya yang gua rasa cukup terjangkau lah, 100 ribuan tersebut. Oke, selanjutnya di nomor 4 ada JBL Go 3. Untuk sebuah compact atau small speaker, JBL Go 3 tuh mempunyai sound quality yang menurut gua proper. Dia secara signifikan sih udah lebih baik ya dibandingkan generasi pertama dan kedua. Bassnya lebih dapat, suaranya lebih warm, treble-nya lebih smooth ya. Jadi gua rasa suara di JBL Go 3 tuh berasa lebih mahal dibandingkan para pendahulunya, sehingga gue bisa memasukkan JBL Go 3 ini ke dalam rekomendasi kali ini karena sound quality-nya yang proper tersebut. Oke, selanjutnya di nomor 3 ada Bose SoundLink Micro. Meskipun speaker ini udah lama ya, mungkin sekitar 4 tahunan keluar, dan dari sisi teknologi speaker ini tuh udah ketinggalan, tapi kalau pure dari sisi sound quality, ini salah satu speaker yang bagus. Jadi dia mempunyai sound quality yang cenderung ke arah warm. Untuk harga 1,8 jutaan, gue nggak bisa bilang price performance-nya tuh bagus, tapi at least kalau kalian pure melihat dari sisi sound quality-nya, untuk harga yang ditawarkan, gue rasa di sini masih worth it ya. Untuk size-nya yang kecil, dia mempunyai bass yang besar, vokalnya enak, cocok buat berbagai macam genre lagu, dan yang paling penting build quality-nya pun bagus. Jadi Bose SoundLink Micro di nomor 3. Kemudian selanjutnya di nomor 2 ada Tribit Stormbox Micro 2 di range harga 800 ribuan. Kalian pasti kaget ya, kenapa harga speaker yang lebih murah gue bisa masukkan di nomor 2? Karena sesimpel Tribit Stormbox Micro 2 ini salah satu speaker terbaik kalau kalian pure ngomongin dari sisi sound quality, apalagi harganya hanya 800 ribuan. Jadi
Kalau kalian memang berencana pengen mempunyai small compact speaker, gua rasa Tribit Storebox Micro 2 ini adalah rekomendasi tertinggi yang bisa gua rekomendasikan ke kalian secara price to performance. Tapi again, di sini kita nggak ngomongin price performance tapi sound quality. Kenapa gue suka dengan Tribit Storebox Micro? Karena dia bisa di custom equalizer, jadi lebih bisa masuk ke selera gue pribadi. Dan yang kedua, gua rasa untuk build quality-nya pun cenderung bagus dan ini adalah speaker yang akan bisa gua rekomendasikan ke kalian untuk small compact speaker di tahun 2022 ini. Dan untuk nomor 1 yang terbaik dari sisi sound quality untuk kategori ini adalah Bang & Olufsen A1 2nd Gen. Memang secara harga speaker inilah yang paling mahal di harga 4 jutaan. Secara size, speaker ini pun yang paling besar. Tapi untuk overall, speaker ini tuh masih masuk small compact speaker menurut gua. Karena memang size-nya tuh unik ya. Dia punya diameter cukup besar. Tapi secara ketebalan tuh dia punya ketebalan yang mirip sama seperti para pesaingnya. Mungkin kalian yang nonton ini, kalian langsung mencari reviewnya. Tapi sorry banget, untuk speaker ini gue belum sempat bikin reviewnya hingga ketika video ini dibuat. Tapi yang pasti kalau kalian pure ngomongin dari sound quality, untuk small compact speaker, A1 2nd Gen ini adalah yang terbaik. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat gue akan bikin reviewnya ya. Jadi kalian akan lebih tahu mengenai sound quality dari Bang & Olufsen 2nd Gen ini. Jadi itu untuk kategori pertama di small compact speaker. Selanjutnya untuk kategori kedua yaitu Bass Medium Size. Di nomor 5 gue akan masukkan Eagle Active 2 Pro dengan harga 500 ribuan. Sesimpel speaker ini tuh mempunyai sound quality yang proper. High-nya dapat, bass-nya dapat, harganya masih masuk akal. Ditambah untuk loud noise-nya pun dia terbilang cukup kencang. Jadi kalau kalian punya budget around 500 ribu, Active 2 Pro patut kalian pertimbangkan. Di nomor 4 ada Anker Flare 2. Gue nggak tahu ya untuk harga resminya ketika gue membuat video ini, tapi ketika gue review dulu tuh Flare 2 di harga 600 sampai 700 ribu. Dan kalau kalian ngomongin sisi sound quality, Flare 2 gue suka banget dari sound quality yang dihasilkan. Dia punya sound quality yang slightly ke arah warm dan dia tuh nyaman banget buat gue dengerin lama-lama dan berbagai macam genre lagu pun masih sangat enak. Dan juga kalian bisa mengcustom equalizer sesuai dengan selera kalian. Jadi pada intinya gue suka dengan performance sound quality dari Anker Flare 2. Dan selanjutnya di nomor 3 ada Tribit Max Sound Plus. Kayaknya gue nggak perlu lama-lama ya buat menjelaskan Tribit Max Sound Plus ini karena memang ini speaker yang udah cukup lama keluar dan sekarang tuh udah ada new versionnya yang honestly gue belum pernah mencoba secara langsung. Tapi jelas untuk Max Sound Plus yang pernah gue coba dan gue tes, dia punya sound quality yang baik dan proper. Jadi langsung aja kita next ke nomor 2 ada Anker Motion Plus. Mungkin kalian udah bosan ya denger Anker Motion Plus, tapi biar gimana pun, hingga tahun 2022 ini Anker Motion Plus masih salah satu speaker terbaik kalau kalian melihat dari sisi sound quality-nya. Ini gue nggak ngomongin dari sisi price performance ya, karena kalau kalian ngomongin pure dari sisi price performance, Anker Motion Plus akan bisa menjadi nomor 1, tapi karena gue hanya pure melihat dari sisi sound quality berdasarkan selera gue, akhirnya gue menempatkan Anker Motion Plus di nomor 2. Yang paling utama adalah Motion Plus bisa kalian custom sesuai dengan selera kalian. Out of the box bukan selera gue. Kalau kalian custom, gue rasa ini bisa menjadi sound quality yang bagus. Tapi kalau kalian orang yang malas custom, gue rasa dia bukanlah yang terbaik. Kalau kalian menonton review lengkapnya, silahkan kalian cari aja mengenai Anker Motion Plus yang udah gue bahas beberapa tahun lalu. Jadi kita lanjut aja ke nomor 1. Ada Irfan U-Boom L. Sebenarnya gue agak berat ya buat memasukkan Irfan U-Boom L di nomor 1 karena sejujurnya mulai dari Motion Plus sama U-Boom L, kedua ini mempunyai sound quality yang sama-sama bagus. Tapi balik lagi, karena ini berdasarkan selera gue lebih cocok sound quality yang dihasilkan dari Irfan U-Boom L. Mungkin bisa gue bilang Irfan U-Boom L ini nyaris sempurna untuk harga yang dimiliki. Karena untuk size yang dimiliki, suaranya dari speaker ini tuh bisa gue bilang enak ya. Untuk bassnya bagus, dia mempunyai bass yang punch-nya berasa, tapi dia tuh nggak bleber atau nggak ngerembet sampai area mid frekuensi yang mengganggu lagu. Jadi gue rasa kontrol bassnya tuh enak banget. Kemudian untuk si vokalnya, dia bisa mendapatkan vokal yang tebel, yang mirip sama Denon DSP 250, tapi dari sisi harga jauh lebih murah. Jadi gue suka dengan vokal di U-Boom L ini. Dan lagi ditambah vokal U-Boom L ini gue ngerasa lebih natural dibandingkan Denon DSP 250.
Kemudian dari sisi treble, gue ngerasa Iubum L ini juga punya treble yang terkesan tuh mahal ya. Jadi dia bisa menghasilkan detail, di sisi lain dia nggak bikin suaranya itu tajam atau sibilans atau akan berasa mengganggu, nggak sama sekali. Dia punya suara yang detail tapi tetap smooth. Jadi bisa gue bilang Irfan Iubum L itu speaker terbaik dari sisi sound quality di tahun 2022 ini untuk kategori medium size Bluetooth speaker. Jadi kita lanjut ke kategori terakhir yaitu bass large atau party speaker / bass head. Jadi kalau kalian selalu nanya, "Bang, speaker yang bassnya paling besar apa ya?" Ini adalah kategori yang akan cocok buat kalian karena kelima speaker yang akan gue rekomendasikan ke kalian ini mempunyai sound quality yang proper, loudness yang kenceng, serta pastinya bass yang besar. Oke, di nomor 5 ada Eagle Elite XL2 di range harga 800.000. Kenapa gue masukkan Eagle Elite XL2 ini? Karena kalian tahu sendiri kalau Eagle Elite XL2 mempunyai bass yang besar untuk harga yang ditawarkan. Dia salah satu yang terbaik bisa gue bilang. Kemudian untuk loudness-nya pun nggak main-main ya. Untuk outdoor, ini speaker tuh sangat-sangat proper. Dan lagi untuk harga yang hanya 800 ribuan, gue rasa ini akan bisa sangat gue rekomendasikan di tahun 2022 ini. Kalau kalian punya budget pas-pasan tapi pengen mencari party speaker, kalian langsung aja beli Eagle Elite XL2. Kemudian di nomor 4 ada Anker Motion Boom di harga 1,8 jutaan. Memang dari sisi harga, Motion Boom itu 2 kali lipat lebih mahal dari Elite XL2. Dan kalau ngomongin dari sisi sound quality, Motion Boom lebih baik dibandingkan Eagle Elite XL2. Tapi kalau masalah worth the price atau enggak, itu balik lagi ya ke kalian. Kalau kalian ngerasa uang nggak masalah, yang penting gue mendapatkan sound quality yang bagus, kalian bisa melirik Motion Boom. Karena untuk harga 1,8 juta, gue masih ngerasa speaker ini tuh worth it buat kalian miliki. Kalau kalian sedang mencari party speaker di range harga yang mirip dengan size yang nggak terlalu besar-besar banget, bisa gue bilang. Bassnya besar, untuk mid dan treble-nya pun kualitas suaranya bagus. Kemudian di nomor 3 ada JBL Partybox Encore Essential di harga 3 jutaan. Jadi speaker ini memang bisa gue bilang speaker yang apa ya, gue agak bingung menempatkan di posisi nomor 3 atau nomor 1. Kalau kalian tanya best price performance untuk party speaker, gue akan dengan gampang buat menjawab JBL Partybox Encore Essential ini. Karena untuk harga 3 jutaan, gue rasa speaker ini tuh kayak menang banyak ya. Untuk sound quality-nya dia sangat proper. Untuk loudness-nya dia bisa kenceng banget, bass-nya kenceng banget, treble-nya pun dominan banget tergantung equalizer yang kalian setel. Dan yang terakhir, yang gak dimiliki para pesaingnya, dia ada microphone input yang sangat-sangat berguna ketika kalian sedang menggunakan speaker ini untuk party atau bahkan hanya sekedar untuk event. Jadi kalau kalian melihat dari price performance untuk harga yang ditawarkan untuk party speaker, JBL Encore Essential ini ada di urutan pertama. Tapi kalau pure hanya dari sound quality, gue terpaksa menempatkan di nomor 3. Karena di nomor 2 ada Harman Kardon Onyx 7 di harga yang sama yaitu 3 jutaan. Kenapa gue menempatkan Onyx 7 di nomor 2? Karena untuk selera gue pure dari sound quality ketika di indoor, Onyx 7 mempunyai sound quality yang terdengar lebih baik dibandingkan Encore Essential. Lebih baik di sini pastinya bukan masalah bass yang lebih kenceng, tapi memang dia lebih apa ya, bisa gue bilang sound quality itu lebih terdengar mahal dibandingkan Encore Essential. Bassnya lebih smooth, vokalnya lebih tebal, lebih enak didengar dan lebih nyaman. Bassnya pun gua rasa di sini punya bass yang tetap besar dan gua rasa bagi sebagian besar orang bass di Onyx 7 pun udah jauh lebih dari cukup ya. Jadi Onyx 7 secara sound quality menurut selera gua lebih baik dibandingkan Encore Essential dengan catatan untuk indoor. Kemudian di nomor 1 gue menempatkan Bang & Olufsen Beolite 17 di harga 9 jutaan. Memang dari sisi harga lompatnya tuh lumayan jauh ya, dari 3 jutaan ke 9 jutaan. Entah worth it atau enggak dari sisi harga, tapi kalau dari sisi sound quality, Bang & Olufsen Beolite 17 ini masih yang terbaik untuk kategori portable speaker yang pernah gua review. Sekarang ini ada Beolite 20 ya di range harga 9 jutaan, karena ketika gua review Beolite 17 itu harganya masih 12 jutaan. Untuk suksesornya di Beolite 20 di range harga 9 jutaan, gue rasa kalau kalian gak mementingkan sisi harga, tetap akan worth it buat kalian miliki. Karena sound quality-nya untuk size yang dimiliki, dia sangat-sangat proper ya. Dia mempunyai bass yang bisa gue bilang besar, dengan size yang lebih kecil dibandingkan para pesaingnya.
Kemudian yang kedua, dia mempunyai dukungan aplikasi yang user friendly banget ya. Jadi kalian orang awam tuh sangat bisa mengcustom equalizer di Bang & Olufsen. Jadi di situ tuh kalian hanya disediakan kayak buletan yang kalian akan langsung bisa menggeser sesuai dengan apa yang kalian mau. Kalau kalian suka dengan bass, suka dengan treble atau mix dan lain sebagainya, kalian tinggal geser-geser aja buletannya dan dia bisa merubah suara cukup signifikan. Jadi ini adalah smart solution buat sebuah portable speaker ataupun TWS ya dari sisi softwarenya. Jadi gue suka banget sama software Bang & Olufsen, dan untuk Beolit B17 dan B20 adalah sound quality yang terbaik untuk bass Bluetooth speaker di tahun 2022 ini. Oke, jadi itu aja yang bisa gue share mengenai bass Bluetooth speaker 2022 ini. Mudah-mudahan kalian terbantu dengan adanya video kali ini. Dan kalau kalian masih bingung mengenai price performance yang terbaik, kalian rangkum aja video di bass Bluetooth speaker 2020 ini dengan bass Bluetooth speaker di 2021. Nanti kalian akan ketemu titik tengahnya mengenai price performance yang terbaik. Dan kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian juga langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Sebisa mungkin akan gua jawabin pertanyaan kalian. Thank you bye kalian nonton, dan akhir kata Happy New Year ya buat kalian yang masih terus setia mengikuti channel ini, dan sampai ketemu di tahun depan.